Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat semua berjumpa kembali di dalam channel ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran. Baik, jadi gini para sahabat semua, khususnya para guru. Seorang guru wajib memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu pertama profesional, kedua kepribadian, ketiga sosial, dan keempat adalah pedagogik. Nah, dalam kompetensi pedagogik ini, seorang guru diwajibkan memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, dan juga bisa mengaplikasikan tentang model-model pembelajaran agar dapat memberikan materi dan dapat membuat para siswanya mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan. Pada masa sekarang ini, pada masa pandemi yang entah kapan selesainya, pemerintah mencanangkan program pembelajaran daring selama setahun ini. Kementerian Pendidikan pun ya mengusung bantuan untuk pembelajaran daring tersebut. Selama setahun ini, dunia pendidikan mulai berinovasi. Banyak yang berinovasi mengenai pembelajaran daring seperti apa yang diinginkan oleh siswa. Pembelajaran daring yang bagaimana, yang efektif dengan siswa. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran blended learning. Di sini kita akan membahas pembelajaran online, ada juga pembelajaran offline. Oke, sebelum kita bicara tentang blended learning, kita akan membahas pembelajaran online terlebih dahulu. Seorang guru wajib tahu dan paham pembelajaran online bagaimana yang memang paling tepat kita gunakan untuk para siswa kita. Ingat, seorang guru wajib memiliki kompetensi pedagogik. Intinya kompetensi pedagogik itu bisa ngajar. Gimana caranya seorang guru dapat menyampaikan materi kepada siswa, entah melalui media apapun atau melalui kondisi apapun. Jadi gini para sahabat semua, mengenai pembelajaran online. Pembelajaran online sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang seperti kita ketahui, pembelajaran online itu menggunakan kuota internet. Lalu kita mengikuti pembelajaran lewat suatu aplikasi. Kita mengikuti pembelajaran tersebut dari awal sampai akhir, dan juga mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Tapi apakah sebenarnya pembelajaran online seperti itu saja? Jadi gini ya para sahabat semua, sebenarnya pembelajaran online yang dimaksud ada yang sifatnya real time, ada sifatnya yang no real time, ada yang sinkronus, ada juga ansinkronus. Maksudnya seperti ini para sahabat, seorang guru yang memiliki inovasi tinggi, paham bagaimana caranya mengajar, seharusnya sudah bisa ya membuat video-video pembelajaran yang menarik bagi para siswanya. Video-video tersebut bisa dibagikan kepada para siswanya seperti video tutorial. Masa seorang guru kalah dengan video-video yang lain, tutorial tentang hal-hal yang sepele? Seorang guru harus wajib memahami dan juga menguasai teknologi-teknologi tersebut. Nah, video tersebut dapat dibagikan melalui media sosial, bisa juga dibagikan menggunakan media yang lain juga, menggunakan cara yang lain juga. Nah, ini juga sebenarnya termasuk pembelajaran online juga ya. Jadi pembuatan video tidak real time, dalam artian siswa tidak mengikuti apa yang diberikan oleh gurunya, materi yang diberikan gurunya pada saat itu, tidak real time. Sebenarnya itu bisa digunakan ya, dan juga meminimalisir adanya kesalahan. Apabila kita menggunakan modul video, kita membuat video terlebih dahulu,
kita membuatnya sedemikian rupa, semenarik mungkin mengenai materi yang akan kita ajarkan. Kita bisa mengeditnya, kita bisa mengubahnya, kita bisa mempercantiknya, sehingga meminimalisir kesalahan dan juga membuat para siswa kita lebih tertarik untuk belajar mengenai materi itu. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, banyak para sahabat kita ya, para guru-guru kita memahami pembelajaran online ya yang real time lewat video saja. Mohon maaf, lewat video conference saja, yaitu secara live. Guru mengatakan sesuatu di suatu tempat dan siswa juga menerimanya di tempat yang lain, tapi pada saat yang sama. Nah, ini memang rawan kesalahan, banyak kendala. Kendalanya adalah jelas sinyal internet. Kadang sinyal internetnya bagus, kadang juga enggak. Saat sinyal internetnya bagus, komunikasi bisa berjalan dengan baik. Sinyal internetnya enggak bagus, maka komunikasi juga tidak berjalan dengan baik. Nah, ini banyak kendala juga. Selain juga kuota ya. Jadi permasalahan klasik adalah kuota. Ingat, real time seperti ini membutuhkan kuota yang cukup tinggi, karena menampilkan dua video antara sang guru dan juga dari pendidik dan juga peserta didik. Oke, itu beberapa hal ya tentang pembelajaran online. Sebenarnya kita bisa memakai banyak hal ya tentang pembelajaran online tersebut. Tidak harus real time, tapi tadi ya bisa asinkronus juga ya, bisa tidak saat itu juga. Lalu sebenarnya kelebihan pembelajaran online apa sih ya yang membuat sekarang ini menjadi booming? Nah, pembelajaran online bisa dilaksanakan kapan saja dan juga di mana saja. Tapi ingat ya, pembelajaran online ini banyak miss-nya juga, banyak tantangan yang harus dilaksanakan. Mohon maaf, banyak tantangan yang harus ditaklukkan. Salah satu contohnya pembelajaran online adalah tentang segi sikap. Pertama, sikap. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik kita, ya, para siswa kita, sikapnya bagaimana, memiliki adab yang baik tidak saat menerima pelajaran yang kita berikan, materi yang kita berikan. Itu. Lalu kedua adalah mengenai disiplin dan juga kemauan untuk belajar. Oke, jadi gini para sahabat semua, saya pernah diskusi ya dengan salah seorang sahabat. Saya mengatakan seperti ini: pembelajaran online seperti apapun, menggunakan sistem online bagaimanapun, menggunakan aplikasi sendiri sebaik apapun, itu akan percuma apabila peserta didik kita itu bukan siswa yang disaring. Dalam artian bukan siswa-siswa pilihan. Bagi siswa-siswa pilihan, pembelajaran online seperti ini sangat memudahkan dan membuat para siswa kita lebih semangat untuk belajar, karena siswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan saat pembelajaran dimulai pun para siswa bisa mengambil materi dari media apapun, baik media internet ataupun sambil membaca buku dan yang lain-lain, dan sambil melaksanakan kegiatan apapun. Akan tetapi bagi siswa yang bukan saringan, media online seperti ini malah kebetulan sekali hanya sebagai cover saja. Kita sama-sama paham, banyak juga ada beberapa siswa yang memang semangat untuk belajar saat tatap muka, dia semangat yang ada siswa yang semangat untuk belajar, ada juga siswa ya saat tatap muka pun juga ngantuk di kelas, tidur. Siswa-siswa yang seperti ini, yang kategori kedua ini, yang di kelas pun tidur, apabila diberikan pembelajaran online akan lebih tidur lagi ya. Saat di kelas mimpinya mungkin sampai ke Surabaya ya.
saat pembelajaran online mimpinya bisa sampai ke Amerika juga, gitu, ya. Jadi ini sebenarnya hal krusial sekali, hal yang sangat mendasar tentang pembelajaran online. Jadi pembelajaran online ya sangat efektif dipakai untuk siswa-siswa yang memang berasal dari saringan, yang memiliki keinginan belajar tinggi. Saya yakin hasilnya itu sangat memuaskan. Tapi bagi siswa-siswa yang memang kurang semangat untuk belajar, ya ini pembelajaran online hampir seperti Nina Bobo. Nah, maka dari itu diperlukan kerjasama orang tua di rumah agar agar putra-putrinya dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik. Nah, seperti itu. Lalu, sebenarnya keunggulan pembelajaran online yang kita terapkan ini, ya, apakah berseberangan dengan pembelajaran offline dalam artian tatap muka? Sebenarnya gini ya, baik pembelajaran online dan offline itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, kita beralih ke pembelajaran offline. Nah, saat tatap muka, para siswa dan juga gurunya itu bisa saling berinteraksi antara satu dan yang lain. Gurunya pun ya bisa menerapkan berbagai macam model-model pembelajaran yang menarik agar materi yang diberikan itu bisa terserap dengan baik oleh para siswanya. Memang sedikit berbeda dengan pembelajaran online, karena untuk model-model pembelajaran secara online itu masih sangat terbatas dan perlu dikaji kembali. Akan tetapi dengan pembelajaran offline, ya, kita bisa mengeksplorasi kemampuan kita, penguasaan kelas kita agar siswa-siswa ya semuanya memiliki kemampuan dasar yang diinginkan. Paling tidak nilainya bisa mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal, yang biasa ngantuk, yang tidur di kelas, bisa menggunakan treatment khusus saat pembelajaran tatap muka. Guru bisa menggunakan pembelajaran model CTL, Cooperative Teaching Learning, lebih meningkatkan kerjasama antara para siswa dan juga pengawasan daripada guru-gurunya, begitu. Atau mungkin bisa juga menggunakan model problem based learning juga, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, akan tetapi memang kelemahannya model offline, kita harus ada real time di satu tempat, begitu. Tapi kelebihannya tadi ya, gurunya bisa melaksanakan berbagai macam model, dan juga niscaya apabila bertemu, guru pun bisa mengawasi tentang kedisiplinan dan juga adab para siswa-siswanya. Nah, lalu bagaimana nih ya masa pandemi seperti sekarang ini? Ada pembelajaran online, ada juga pembelajaran offline. Setelah masa pandemi ini ya, pembelajaran online itu tidak serta-merta hilang, tapi akan menjadi suatu gaya baru. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi kekurangan dan kelebihan tiap-tiap pembelajaran tersebut? Nah, muncul satu pembelajaran bauran, yaitu blended ya, blended learning, menggabungkan antara online dan juga offline. Kelebihan dan kekurangan masing-masing ditutupi ya. Online menggunakan prinsip tadi ya, pembelajarannya bisa di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi memang ada satu hal, ada beberapa item yang memang tidak bisa digantikan oleh pembelajaran online, yang memang harus kita melaksanakan dengan tatap muka. Contoh tentang hal-hal yang bersifat humanistik ya. Banyak ya siswa kita yang memang sekarang ini kurang bersemangat untuk belajar. Nah, biasanya lebih memiliki kesempatan lebih banyak untuk gurunya saat pembelajaran tatap muka.
Jadi, blended learning di sini maksudnya menggabungkan antara pembelajaran online kelebihannya dan juga menggabungkan pembelajaran offline dan juga kelebihannya diambil yang bagus-bagus dijadikan satu. Seorang guru yang baik harus memiliki pengetahuan tentang blended learning ini. Karena blended learning ini akan menjadi tren, bukan hanya akan ya, sekarang pun sudah menjadi tren baru ya bagi pembelajaran yang ada, inovasi pembelajaran agar lebih baik ke depannya. Maka dari itu, para sahabat semua, sambil belajar kembali ya materi-materi yang ada tentang teori-teori belajar klasik, tentang model-model pembelajaran yang biasa kita pahami, akan tetapi kita juga tidak menutup mata tentang teknologi yang sekarang ini mulai ada di sekitar kita, dan juga inovasi pembelajaran yang mulai berkembang di sekitar kita. Salah satunya adalah blended learning ini. Oke, mungkin sementara ini cukup ya untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah nanti kesempatan ke depan kita akan sambung kembali agar lebih jelas tentang prinsip-prinsip model pembelajaran blended learning ini. Jadi saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.